Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Herman, SCNM, biasa dipanggil Tia. Saya bergabung sebagai dosen di Prodi Kewirausahaan sejak tahun 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Segendreng, Rempang. Saat ini saya dalam proses mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Adapun deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep, strategi, dan praktek kewirausahaan berbasis digital. Mahasiswa akan dibekali pemahaman tentang digital, bagaimana mereka memahami tentang ekosistem ekonomi digital, inovasi bisnis, serta pendanaan digital. Adapun fokus utama dalam mata kuliah ini membangun keterampilan merancang proses bisnis, mengolah dan mengembangkan usaha dalam dunia digital secara kreatif, adaptif, dan berkelanjutan. Dari mata kuliah ini ada 8 poin. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan apa itu kewirausahaan digital. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan keahlian untuk mengidentifikasi dan menganalisis ide-ide bisnis berbasis digital. Sedangkan yang ketiga, di sini mahasiswa didorong untuk memiliki pola pikir kewirausahaan dengan pemahaman motivasi dan perilaku kewirausahaan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan kewirausahaan dengan memperhatikan lingkungan bisnisnya. Adapun yang kelima, poin kelima, mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi peluang bisnis di era digital. Yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu memiliki inovasi dalam bisnis dalam dunia digital. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis sebuah bisnis dengan bisnis model canvas. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan best practice kewirausahaan dengan mengembangkan bisnisnya di dunia digital. Ajar yang saya gunakan dalam perkuliahan kali ini berupa PowerPoint, video tutorial, dan praktikum yang sesuai dengan RPS perkuliahan. Sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan atau yang saya terapkan pada perkuliahan kali ini adalah model problem-based learning. Adapun metode yang digunakan yakni kombinasi antara ceramah, tanya jawab, dan praktik. Untuk teknik pembelajaran yang digunakan yakni teknik DIA, Delivery, Interactive, dan Assessment. Pada bagian delivery, di mana pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah dan persentase pada sistem pembelajaran tatap muka maupun di dalam jaringan atau biasa kita sebut daring. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan bahwa materi pembelajaran dapat disampaikan secara komprehensif, efektif, dan efisien kepada mahasiswa. Sedangkan pada bagian interaktif, teknik pembelajaran ini menekankan kepada interaksi antara dosen dengan mahasiswa melalui forum diskusi, tanya jawab, dan tujuan teknik ini untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat berpartisipasi aktif di dalam forum perkuliahan. Dan pada bagian terakhir atau assessment, teknik pembelajaran ini dapat digunakan dengan memberikan asesmen baik berupa kuis, tugas, dan ujian. Hal ini bertujuan penting untuk melihat sejauh mana mahasiswa memahami pembelajaran yang dilakukan mulai dari awal pembelajaran sampai akhir mereka apakah mengikuti secara baik. Adapun penilaian yang diterapkan pada perkuliahan ini meliputi beberapa aspek penting yang mana telah disepakati bersama dengan mahasiswa di awal pertemuan atau kontrak perkuliahan. Ada beberapa poin yang saya tekankan, yakni yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan
di mana saya beri bobot 15%. Kemudian yang kedua, kuis. Saya memberikan bobot sebesar 15% juga. Dan yang ketiga, penugasan. Saya memberikan bobot sebesar 30%. UTS, jika saya menjadi dosen pertama, saya memberikan bobot 20%. Dan yang terakhir, UAS, ujian akhir semester, saya memberikan bobot sebesar 20%. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan video pembelajaran teknik mata kuliah Digital Entrepreneurship melalui metode luring di ruang kelas. Mari kita simak bersama-sama video kali ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih sempat berkumpul di tempat perkuliahan pada hari. Kalau kita ingin salam serta salam kepada Rasulullah SAW dan dia bisa bersama yang hari itulah Rasul. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita mulai dengan absensi. Kita mulai dari lagu Muhammad Yusuf, Muhammad Akbar, Ferdi, tidak ada ya. Siska Amanda, Sri Mulyawati, Elsa, Muhammad Sukun, Muhammad Hafiz, Ibnu Nur Kayanti, Muhammad Raya, jadi ya, Nur Alfia, Hasrudin, Naila Sakit, Ella, Nabila, Putria Leti, Rosmaida, Hasmi, Farisla, Eko. Oke, sebelum kita masuk ke perkuliahan kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas sedikit, kita akan flashback sedikit mengenai materi kita di pertemuan sebelumnya. Sebelum itu, saya ingin tanyakan kepada Pastor, ada yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Dari John, lagi-lagi ada perempuan ada Siska Amanda ya, silakan. Menurut pemahaman saya, materi sebelumnya yaitu membahas tentang revolusi 4.0, di mana ada 3 poin penting yang dibahas, yaitu yang pertama, mengotomatisasi proses produksi dan layanan, dan yang kedua yaitu proses pengambilan keputusan berbasis data secara real time, dan yang ketiga yaitu 3 poin, silakan tadi. Dan yang ketiga yaitu memperluas jangkauan pasar dengan biaya yang lebih efisien. Sekian pemahaman saya. Oke. Ya, sudah benar yang disampaikan oleh teman kalian, Siska Amanda, di mana ada pembahasan tentang yang lalu adalah revolusi digital marketing, bukan digital entrepreneurship 4.0, di mana ada 3 poin utama yang kita sempat bahas pada pertemuan kita minggu lalu, yaitu optimalisasi proses produksi dan layanan, di mana di sini kalian diminta untuk bagaimana mengoptimalkan sebuah proses layanan, proses produksi, sehingga yang awalnya manual menjadi digital. Terus yang kedua, mengambil keputusan berbasis data secara real time. Yang mana dimaksud dengan berbasis data secara real time adalah kita sudah punya bank data, kita sudah punya base atau standar yang dapat kita gali atau kita kumpulkan sebagai sumber informasi yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk bisnis kita. Terus yang ketiga, dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan lebih efisien. Tentu itu yang kita harapkan. Di mana platform digital seperti e-commerce sekarang sudah sangat merajalela, media sosial, aplikasi mobile yang membuka akses pasar tanpa batas geografis. Jadi kita sudah bisa mengakses
e-commerce yang barang-barang produknya dijual orang misalnya di negara-negara tetangga, misalnya Cina, Rusia, Eropa, Amerika Serikat. Kita sudah dapat mengakses itu karena dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan lebih luas. Oke. Ke pertemuan keempat, mana tadi kita sudah singgung sedikit pertemuan sebelumnya yang membahas tentang revolusi digital 4.0. Untuk kali ini kita akan membahas mata kuliah entrepreneurship dengan tema pembahasan kita hari ini adalah transformasi digital, perkembangan ekonomi digital. Sebelum itu saya mau sampaikan bahwa capaian yang diharapkan kalian pahami pada pertemuan kali ini materi kita tadi adalah kalian dapat menjelaskan transformasi digital baik nasional maupun internasional. Poin yang pertama. Poin yang kedua, ada dua poin untuk materi yang lebih utamanya. Materi ini harus sampai kepada kalian adalah bagaimana mahasiswa mampu mereka mengambil transformasi digital terhadap perkembangan ekonomi digital nasional maupun internasional. Oke, sebelum masuk ke materi ini, sudah pernah ada yang dengar atau terbesit di telinganya di luar sana mengenai transformasi digital dan perkembangan ekonomi digital? Coba saya sekarang. Ya, silakan dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital dalam seluruh aspek kehidupan seperti sektor bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan layanan publik. Transformasi ini mengubah cara orang bekerja, berinteraksi, dan menciptakan nilai ekonomi. Sedangkan perkembangan ekonomi digital adalah suatu kegiatan yang dimana kita bisa lihat yang sebelumnya ekonomi kita bisa membeli barang langsung ke toko. Untuk perkembangan sekarang yaitu orang-orang bisa membeli suatu barang melalui aplikasi e-commerce. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk itu. Sudah tadi sedikit publik dari transformasi digital dan perkembangan ekonomi digital. Untuk lebih lanjutnya kita next slide. Jadi ada agenda kita pada hari ini adalah mana kalian dituntut untuk mengetahui apa itu transformasi digital. Poin yang kedua kita akan membahas tentang komponen utama dari transformasi digital. Yang poin ketiga adalah dampak transformasi digital. Tentu di dampak tidak serta-merta digitalisasi itu diterima oleh masyarakat. Yang keempat, pengertian ekonomi digital dan transformasi digital, digitalisasi. Kemudian kita masuk ke bagian ekonominya. Kemudian yang kelima, perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Sampai sejauh mana kita mengupas sedikit tentang bagaimana perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Dan yang terakhir, tantangan dan bisnis. Oke, next. Pengertian transformasi digital seperti yang disampaikan tadi, simpelnya adalah transformasi digital dari yang awalnya memang hanya menggunakan kita transformasi ke digitalisasi, bagaimana semua proses kegiatan yang dilakukan oleh bisnis maupun masyarakat semua menggunakan teknologi digital. Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital dalam seluruh aspek. Kalian yang menyebut dan sudah sampai juga barusan bahwa dalam seluruh aspek bisnis, kehidupan dan sosial yang mengubah cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada standar. Lebih dari sekedar digitalisasi proses, transformasi digital juga menyebabkan perubahan budaya. Banyak budaya yang berubah karena digitalisasi. Dulu saya cerita sedikit tentang mahasiswa. Dulu mahasiswa itu datang ke kampus membawa buku dan pulpen. Sekarang ada yang barusan datang sudah terlambat hanya bawa HP saja dan net. Karena mereka merasa bahwa
Dengan tab dan pensilnya dia sudah bisa mencatat semua proses pekerjaannya di dalam proses digitalisasi tadi. Ini adalah contoh bahwa budaya mahasiswa yang dulunya ada buku satu pagi beli setiap bulan minta uang dengan untuk membeli kertas, menulis kerja lagi, beli buku lagi. Tapi sekarang kebanyakan mahasiswa yang saya ada hanya menggunakan iPad, tab dan pensil kecilnya untuk menulis di iPad-nya. Jadi semua proses digital. Mereka mengatakan bahwa paperless, sering dengar paperless, di mana kita kegiatan yang tidak terlalu banyak lagi menggunakan kertas dalam proses digitalisasi. Selanjutnya adalah contoh transformasi digital. Yang pertama yang sering kita dengar, toko fisik ke e-commerce, seperti yang kalian lihat di lingkungan kita sudah banyak pasar-pasar fisik, pasar apa di sana sudah banyak yang tutup, apalagi yang berbagai fashion. Kebanyakan sekarang orang belanja online, dari toko fisik berubah menjadi toko online atau sering kita sebut dalam atau e-commerce. E-commerce adalah pasar digital. Entah siapa yang membuat e-commerce, nanti itu biar kalian mencari siapa pembuat e-commerce. Oke? Pergeseran dari model bisnis konvensional berbasis fisik seperti pasar yang sering kalian lihat di Lampang, di kota sana, menjadi platform belanja online yang dapat diakses kapan saja, di mana saja. Bahkan kita bisa beli, dulu orang kalau membeli barang-barang murah ke Tanah Abang, sekarang tanpa harus kita ke sana, kita sudah bisa belanja barang yang di Tanah Abang, belinya di Lampang. Yang kedua, AI. Kalian tidak asing lagi ya. Siapa sekarang yang tidak pakai AI? Siapa yang tidak ada ChatGPT di HP? Coba tenang. Ada? Ada yang punya HP? Tidak punya pulsa? Tidak punya kuota? Tidak punya kuota? Mohon maaf. Di sini tidak berbagi kuota. AI adalah layanan pelanggan penggunaan kecerdasan buatan untuk meningkatkan respon personalisasi dalam interaksi dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga, otomatisasi produksi. Dari yang dulunya manual, proses produksinya sekarang kita sudah pakai teknologi. Implementasi teknologi otomatis atau biasa kita sebut robot dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan presisi untuk orangnya kita. Oke, next. Tapi ada juga dampaknya. Kalau ini sepertinya dampak positif semua tentang digitalisasi. Yang pertama adalah efisiensi operasional. Tentu dengan digitalisasi, sebenarnya yang pertama digitalisasi adalah proses operasinya lebih efisien, mempersingkat waktu, atau yang dulunya dikerjakan misal oleh 4-5 orang, sekarang tinggal satu teknologi atau robot dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih efisien. Kemudian meningkatkan pengalaman pelanggan, personalisasi layanan, dan respon yang lebih cepat. Oke. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan. Pengembangan layanan baru berbasis teknologi. Dulu HP masih pakai tombol, sekarang rata-rata HP atau smartphone yang kalian gunakan hanya punya 3 tombol, bahkan 2 ya sekarang. Volume, button up, sama kunci. Itu adalah proses inovasi teknologi. Dulu HP banyak sekali tombolnya, tidak bisa browsing. Sekarang sudah inovasi. Itu termasuk dalam produk berbasis teknologi. Kemudian distribusi industri.
Munculnya persaingan pasti bukan cuma kita yang melakukan digitalisasi, yang lebih efisien dan inovatif. Oke, dari semua penjelasan saya tadi mengenai manfaat dan dampak digitalisasi sama adik-adik yang ada di sini, coba sebutkan satu manfaat digitalisasi. Keras ya suara. Saya dari dalam. Dampaknya pada mahasiswa itu akses informasi lebih mudah dan cepat. Jadi dampak yang pasti dirasakan untuk mahasiswa adalah bagaimana akses informasi dari cepat, mudah. Kalau digitalisasi di Indonesia itu menghemat waktu dan salah kata lebih luas. menghemat waktu dan jangkauan pasar lebih luas. Kalau Bagi usahanya itu peluang usahanya peluang usahanya sudah bisa diakses dari rumah. Kalau dari laki-laki transformasi digital itu tidak selalu ada partai dan juga ada pasiennya. Seperti yang sekarang sedang terjadi itu maraknya teknologi, karena transformasi digital dan juga di sektor rumah tangga itu kebanyakan ibu sekarang jika anaknya nangis akan memberikan HP. Terutama dari HP anak sendiri itu sangat takut karena bisa mempengaruhi emosi dan watak anak tersebut. Jadi usahakan untuk teman-teman perempuan kedepannya juga sudah usahakan jika anaknya itu membandel jangan biasakan memberi HP dari umur yang disediakan. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk kalian. Seperti yang kita diskusikan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa digitalisasi akan memiliki dampak maupun positif maupun negatif. Jadi dari sektor sini tadi mengatakan bahwa dampak ini mempermudah akses informasi, bisnis dapat mempermudah jangkauan pasar luas. Kalau dari sisi bukannya juga dari pasarnya tidak mesti memiliki tempat fisik, akan tetapi kita harus memperhatikan juga bahwa kalian mencari ini nanti sudah dijelaskan tadi oleh saudara kalian Ibnur bahwa digitalisasi tidak serta-merta berdampak positif saja, ada dampak negatifnya, terutama bagi anak yang di bawah umur. Ketika tidak difilter, tontonannya misalnya akan berdampak kepada emosi yang tadi disampaikan, emosinya, wataknya, kebiasaannya. Jadi kalau misalnya mereka merengek apa dan sebagainya, jangan langsung diberikan smartphone. Itu adalah, tapi kalau tidak diawasi dengan baik akan berdampak seperti itu. Banyak juga dampak negatif dari digitalisasi seperti yang disampaikan tadi oleh saudara Ibnur. Yang pertama tadi banyak penipuan online, karena digitalisasi. Mungkin itu juga kurang pahamnya orang-orang tua kita yang tertipu tentang digital. Jadi kalian sebagai agen perubahan sampaikan kepada orang-orang tua kalian yang masih gaptek, digital itu tidak seburuk itu dan tidak semudah itu. Ada positif dan negatif. Kalau kalian sampaikan secara baik, begini transformasi digital yang baik, begini sekarang yang dipakai oleh orang-orang, teknologi ini sekarang berkembang, mungkin akan mengurangi korban kalau kita edukasi masyarakat tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan di digitalisasi. Begitupun dengan anak tadi, kalau kalian punya adik di rumah, silakan ditegur. Ponakannya kan, adiknya kan, jangan langsung diberikan smartphone. Akan berdampak negatif juga. Kalau dampak positifnya pasti sudah sangat banyak, dan itu kita harus mengikuti tren perubahan digitalisasi di era masa sekarang. Kita tadi pembahasan materi kita untuk pertemuan keempat dengan tema tadi transformasi digital dan bagaimana ekonomi digital
digital. Sekarang ada tes sedikit, ada quiz di portal. Portalnya dapat kalian akses semua dari HP kalian, login semua ke smartphone, dinyalakan semua kembali HP-nya, diaktifkan, dimatikan mode pesawatnya, jangan dikasih mode pesawat, nyalakan masuk semua portal, kerjakan tugas yang ada di bagian perkuliahan digital dan preferensi. Tugas keempat, silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugas. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan, saya tonton. Melihat hasil kerja kalian dan skornya sudah langsung muncul di situ, sudah kita lihat bersama. Tadi masih ada beberapa orang yang tidak mengisi dan masih ada juga yang salah 1-2 poin, tapi nggak apa-apa, itu adalah proses pembelajaran. Nanti kita bahas sedikit lagi pertemuan selanjutnya. Nanti akan ada tes lagi selanjutnya supaya kalian semua lulus di perkuliahan kita ini. Sebelum kita keluar, sebelum kita pulang, saya ingin sampaikan bahwa materi kita minggu depan, supaya kalian punya bahan di rumah untuk kalian pelajari, kalian bisa cek di internet. Materi kita minggu depan adalah bagaimana kita menjelaskan sistem ekosistem ekonomi digital, infrastruktur, SDM, dan permodalan. Di pertemuan selanjutnya untuk kita bahas dan diskusikan di pertemuan kelima nanti. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita dipertemukan dengan kondisi yang sehat walafiat, tidak kekurangan satu hal apapun. Dan yang tidak hadir disampaikan untuk pertemuan selanjutnya masuk, kemudian tugasnya diliput, dan minta mereka untuk mengerjakan tugas tadi yang telah diberikan di portal. Terima kasih. Saya ingin lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.